Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nurasa dari kelas B26 di mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu Dr. Rosyida Nurul Anwar MPDI untuk memenuhi tugas review dari dokumen kurikulum operasional madrasah yang ada di MTS Ma'arif NU 6 Bandung Sari, Kabupaten Brebes. Review ini saya bagi dalam beberapa aspek. Yang pertama, dari segi aspek relevansi. Dokumen kurikulum dirancang berdasarkan kebutuhan peserta didik, baik dalam hal akademik maupun keterampilan sosial. Hal ini mencakup pemahaman dan penerapan nilai-nilai moral, agama, serta budaya lokal sesuai dengan prinsip dari lembaga pendidikan Ma'arif NU. Pembelajaran telah memperhatikan kemampuan dasar, minat, bakat, serta potensi yang ada pada setiap siswa agar mereka dapat berkembang secara optimal. Penerapan pendekatan yang personal atau berbasis proyek juga membantu siswa untuk lebih terlibat dalam proses belajar. Kurikulum yang diterapkan cukup responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks Madrasah MTS Ma'arif NU 6 Bandung Sari telah dilakukan dengan mengintegrasikan materi yang up to date terkait dengan kemajuan teknologi yang relevan dengan dunia pendidikan, misalnya mengenalkan dasar-dasar teknologi informasi dan komunikasi dalam mata pelajaran TIK yang sekarang semakin penting, serta mengaitkan pelajaran seperti IPA terpadu dengan isu-isu kontemporer seperti perubahan iklim saat ini. Kurikulum di madrasah telah mengikuti standar pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, menggunakan kurikulum Merdeka pada kelas 7 dan 8, serta kurikulum 2013 untuk kelas 9, yang memberikan panduan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembelajaran. Kurikulum ini juga memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan lokal, termasuk di sekolah-sekolah berbasis agama seperti Ma'arif NU. Yang kedua, dari segi koherensi. Tujuan pembelajaran di MTS Ma'arif NU 6 Bandung Sari tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik saja, tetapi juga pada pembentukan karakter dan spiritualitas siswa. Tujuan ini sejalan dengan nilai-nilai yang menekankan pentingnya pemahaman agama yang kuat dan karakter yang mulia. Setiap komponen kurikulum diarahkan untuk mendukung pencapaian dari tujuan ini, baik melalui pelajaran agama, sains, maupun keterampilan hidup yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Materi pelajaran di madrasah ini dirancang agar relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Dalam mata pelajaran umum seperti matematika dan IPA, siswa diberikan dasar pengetahuan yang penting untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara dalam mapel agama, materi yang diberikan mengarah pada penguatan akidah dan pemahaman agama Islam.
dengan harapan di kemudian hari para peserta didik bisa mengamalkan atau mengembangkan keterampilan agamanya di masyarakat. Yang ketiga ada fleksibilitas. Ya, pembagian waktu untuk pelajaran umum disesuaikan dengan standar nasional sebagaimana ketentuan yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Madrasah dengan ketentuan jam mata pelajaran di setiap pelajaran yang berbeda. Begitu pula dengan pelajaran-pelajaran tambahan seperti muatan lokal. Namun dirasa masih kurang dalam menciptakan keseimbangan antara waktu untuk teori dan praktek. Untuk beberapa mata pelajaran, khususnya yang berbasis praktek, penambahan jam praktek diperlukan agar siswa lebih mendalami penerapan dari teori yang diajarkan. Dalam hal ini diadakannya jam untuk kegiatan pembiasaan seperti tadarus Al-Quran, pembacaan Asmaul Husna, kemudian eh, pelatihan untuk khitobah, dan lain-lain. Namun pengadaan alat peraga yang lebih modern dan peningkatan kualitas sumber daya teknologi seperti komputer atau akses internet yang memadai dapat lebih mengoptimalkan pembelajaran. Nah, di madrasah ini sudah menggunakan akses internet dari IndiHome langsung. Akan tetapi karena wilayah demografinya termasuk di daerah pegunungan, ya, jadi terkadang sinyalnya tidak optimal. Untuk alat peraga yang lain itu masih kurang memadai, seperti alat peraga IPA atau alat peraga mata pelajaran yang lain. Matematika misalnya, itu di madrasah ini tidak mencukupi. Dengan jumlah guru yang tidak banyak, guru di madrasah ini hanya berjumlah sekitar 20 orang, itu juga masih kurang. Beban mengajarnya akhirnya menjadi cukup berat bagi beberapa guru karena satu orang guru itu tidak hanya mengampu satu mata pelajaran. Terkadang satu orang guru dibebani dengan pelajaran yang lain di luar dengan linearitas pendidikannya. Alokasi waktu untuk mengembangkan bakat dan minat mereka di luar bidang akademik, namun efektivitas kegiatan ekstrakurikuler ini bergantung pada pengelolaan waktu dan pelatihan yang diberikan. Dengan dukungan lebih pada fasilitas dan pembimbing dari kegiatan masing-masing ekstrakurikuler. Untuk saat ini di madrasah, ekstrakurikuler yang berjalan yaitu pramuka, kemudian ada baca tulis Al-Quran, kemudian ada hitobah, ada untuk olahraganya ada ekstra bola voli, ada bulu tangkis, ada tenis meja. Untuk saat ini, para pembimbing sudah melakukan kegiatan ekstranya dengan optimal meskipun di beberapa sisi masih banyak kekurangan, baik itu dari segi fasilitas atau alat. Kemudian kita masuk ke evaluasi. Evaluasi untuk di Madrasah Sanawiyah Ma'arif NU 6 Bandung Sari bukan hanya diukur
mengukur melalui pemahaman kognitif siswa saja, tetapi juga untuk melihat perkembangan sikap dan keterampilan mereka. Evaluasi ini dilakukan melalui berbagai bentuk seperti ujian tertulis, penilaian proyek, dan pengamatan langsung terhadap sikap siswa. Penilaian juga mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan dan moral yang telah ditanamkan, memastikan bahwa pembelajaran yang diterima siswa tidak hanya sebatas teori saja, tapi juga dapat diinternalisasi dalam sikap dan perilaku sehari-hari mereka. Dengan dibuktikan para alumni dari madrasah ini bisa terjun di masyarakat dalam berbagai kegiatan di wilayah mereka masing-masing. Entah itu sebagai pembawa acara atau pengatur acara di event keagamaan ataupun di acara-acara nasional seperti misalnya di kegiatan hari-hari besar, alumni-alumni dari madrasah ini punya andil yang cukup besar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, masih ada banyak sekali kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.